Hey, what's up guys? Balik lagi dengan saya Cara Bagja. Saya Faisal. Saya Ardi. Saya Farel. And this is The Pacar. Oke, selamat malam bagi kalian semuanya. Kenapa channel bilang selamat malam? Karena kita hari ini syutingnya pada jam Jam 11. hampir setengah 12 Hampir malam. jam setengah 12. Tentunya kita akan menghibur lagi dengan berbagai cerita-cerita yang telah dialami oleh bintang tamu kita hari ini. Ada siapa nih? Boleh kenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah. Jadi Ardi biasa dipanggil Andi kan? Andi. Punya cerita tentang apa nih? Satu lagi maaf. Saya Farel Sanjaya. Nah, jadi kita tuh nggak semata-mata langsung undang aja, tapi kita tanya dulu punya pengalaman apa. Nah, di sini narasumber kita udah memiliki cerita-cerita yang tadi udah didengerin ke Isal sepenggal kisahnya, langsung merinding Isal juga. Gila, serem banget. Oke, udah basa-basi, kita langsung pancing ke alur cerita, mulai dari cerita Adi dulu ya, Di. Farel dulu. Bebas adil Adi dulu. dulu. Oke, acaranya sebelum nonanya nih, Di. Percaya gak, Di, ke hal yang mistis gitu? Ardi sendiri, opini pendapat Ardi sendiri gimana? Pendapat adil. Percaya. Nah, apa yang bisa membuat Ardi itu percaya sama hal demikian? Apakah Ardi pernah melihatnya secara langsung? Atau para sendiri gimana, percaya gak? Percaya. Pernah melihat sendiri? Pernah. Oh, gila sih. Coba Bintang cerita. tamu ini pada pernah lihat-lihat yang mistis. Kita sendiri kemarin berdua juga belum pernah ya samanya secara langsung, tapi ini berdua pernah. Pokoknya seru. Kita langsung tanya dulu ke narasumber pertama, Ardi. Ceritain di pengalaman yang membuat itu tuh yakin Ardi akan hal itu. Coba awalnya gimana? Waktu itu tuh pulang dari ngaji ya. Pengajian. Ya. Terus Terus di situ anak-anak pada kemudian lari-larian. Jadi agak keganggu gitu. Oh ya, jadi main misalnya kalau udah jadi makhluknya tuh agak keganggu gitu apa gimana? Keganggu. Keganggu. tempatnya sendiri gimana di tempat kejadian itu? Maksudnya sepi kah? Sepi. Termasuk rumah kosong kah atau lapangan? Di belakangnya ada kebun. Kebun. Oh, kuburannya. Oh, Isal tahu? Tahu. Oh, soalnya Yang belas itu kan? ini kan masih kampung kita. Coba ceritain seru-seru. Gimana? Merinding. Iya, ada anak lari-lari habis ngaji. Terus Itu tuh jam 8 jam 8-an lah. Waktu itu tuh ada anak kecil berdiri gitu kan. Berdiri aja sendiri. Di tengah jalan. Mm. Oh, tengah jalan. Terus di arah berlawanan ada motor gitu kan. Kan di situ gelap ya, jadi agak rabun gitu kena mata sebentar lampu motor. Nah, jadi kan pas udah itu nabrak. ketabrak, Terus saya tuh refleks gitu, awas. Adik bilang bilang awas. Ke anak itu. Tapi Terus deh hilang. anak itu hilang. Sumpah. Hilang. Tapi makanya mau nanya dulu, anaknya tuh termasuk orang yang ngaji sama Adi atau nggak tahu? Nggak tahu. Jadi Gak kenal. Kenapa? gak kenal sama sekali gitu dia. Ih. Gila sih, serem banget asli. Si Adi yang nyeritain gimana? Adi yang lihat sendiri gitu. Awas. Pas ditubruk gak ada. Nembus Ditubruk Eh, aku. Motor. Gila sih. Wah, ya, acara mau nyerita. Setiap kita nyeritain ini, bukan bisa lihat matanya. Pasti selalu, pasti tuh ngeluarin air mata. Takut gak bisa tidur. Tapi seru juga. Asli. Kalau di acara kalau kejadian gitu tuh pernah lihat di CCTV tuh, yang kayak teleportasi gitu di belakang yang ditabrak. Misalkan di jalan nyebrang mau ketabrak langsung udah di seberang jalan lagi. Oh, kayak yang viral-viral. Nah, gitu. Kejadian sama, tapi ini mah gak kerekam CCTV gitu kali. Tapi terekam oleh Adi sendiri. Iya. Adi gila. Namanya Harus viral sih ini. Kalau ada CCTV. Coba Farel sendiri ya.
hal apa yang pernah para alami mengenai Kalau hal mistis? Farel waktu di rumah yang dulu, Oh, yang sama Kaisa. Oh, yang adik kakak ini. ini. oh, Terus gimana? kan dulu tuh tidur tuh paling jam 2 malam atau jam 3. Kebiasaan gitu. Mm. Terus? Nah, aku di situ tuh mau tidur. Tapi Salma udah tidur waktu itu teh. Iya. Nah, Terus? pas Farel mau tidur pisan teh, Gimana? bisa tidur ngan, tapi pas jam 4 tuh bisa gerak. Kena Apa sih? erup ya? Ketindihan. 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 Perasaan pada waktu ketindihan itu gimana? Lihat kan? gak? Lihat sih, namun ada apa sih yang besar-besar di depannya tuh, warna hitam, rambutnya panjang, Wujudnya gimana? Atau kayak Gede. kayak manusia Wujud. gitu? wujudnya kayak Gundurwo lah, kurang lebih. Emang sih ketindihan gitu. Acara punya cerita. Tapi Gila ini sih. teman acara waktu di pondok lagi. Jadi dia tuh orangnya kalau tidur pasti ya ketindihan, pasti Pasti erup. sampai dia udah bilang ke acara curhat capek tiap malam tiap tidur pasti Sian. kena erep. Farel pernah juga. Tuh kan Ipala sendiri. Jadi dia tuh pernah nyerita gini, tidur di Kopong kan asrama tuh pondok misalkan kayak kamar persegi, di pinggir-pinggirnya tuh lemari-lemari. Nah dia tidur ngadep ke luar, dalam arti jadi di dalam tapi tidurnya ngadep ke kayak gini nih, Pintu. ke pintu. Hmm. Sedangkan pintu terbuka, dia tuh tidur kan gimana perasaan ketindihan sih? Tidur tapi kita tuh sadar apa yang kita lihat, kayak kalau dilihat dari orang dia mah tidur, tapi si dia sendiri dia sadar bangun pas dia udah kan nggak bisa kan Nggak bisa nggak bisa jalan, tapi lihat di pintu. Farel juga apa gogorowokan, Hah? berteriak-teriak, gak ada yang dengar sama sekali, Pasti gitu Pasti. bener. padahal kenceng. Tapi pas itu teh Nah, ingat sama kata-kata Chandra yang dulu, harus sholawat katanya, nguatin Heeh. dengan harus baca sholawat, baca doa. Terus Tapi gimana pas itu deh baca sholawat terus paling gimana perasaan? Awalnya susah banget, Masih susah. masih susah. Setelah kemudian Sama akhirnya bisa. keluar Terus? gitu. Heeh. bisa Terus? bangun gitu, bisa gerak. Terus bangunin orang tua yang lagi tidur di kamarnya. Hingga ngebangunin sisa Kebluk. sama-sama penakut nih. Jadi para baru ngambil solusi yang benar. Aku orang tua ngasih sisa sama juga nggak bisa ngasih solusi. Sisa juga sendiri masih takut akan demikian. Penakut. Jadi ini tuh sama nyambung. Kalau tuh kan serumah, jadi di tempat yang sama dengan cerita yang berbeda, dalam arti emang itu rumah itu tuh Ada. gitu. Nah kembali lagi ke cerita teman acara. Bayangin tidur gitu, tidur misalkan gini, minggir di pintu nyanyiin acara gak bisa Tidur ngebayangin. sendiri. Ini juga kalau dipraktekin merinding. Itu kalau dia sendiri nggak tahu wujudnya gimana, tapi bener Jadi sadar gak sadar gitu. dia sadar, tapi Jadi- orang lain lihatnya mah tidur biasa, tapi dia sadar Oh, di tempat yang sama dia tidur, posisi tidur tuh gitu. gila sih. Masalah ketindihan banyak sih. Ini juga ketindihan tuh masih ada berbeda pendapat, bisa dikaitkan hal mistis, misalkan kita ketindihan sama makhluk itu, atau bisa jadi secara ilmunya jadi ilmu pengetahuan, jadi secara biologi atau gimana, ada isin itunya. Jadi kaitannya nggak semua bisa dikaitin ke hal-hal mistis, jadi tenang aja lah. Ada kejadian, coba ceritain tadi Oh, yang tadi yang baru saya baru. ceritain nih. Kan tadi kan Isa kan mau syuting. sebelum ini. Nah, kan mau ngundang yang teman satu lagi kan si Buya, sebutin aja namanya. Si Buya. Saya tanya sampai si Buya, Buya. Nah, pas ke rumah satunya lagi, Buya. Otomatis kan ada yang jawab, bentar cenah, Ada di yang rumah yang kosong. Gila sih. jawab Dijawab pas Isal manggil ke si Buya, Buy. Ya. Masih tidur. Tapi suaranya kenal tuh. Kenal suara si Buya, tapi si Buya nama tidur. Jadi Pertanyaan. pertanyaannya itu
suaranya Suara siapa? di rumah kosong sih, tapi Isa kenapa coba nyamper ke rumah kos? Udah deket pasti. kan deket. Yang tadi rumah yang pindah kan Oh kayak kontrakan. kontrakan. Berjejer Nyampe ke gitu. si Buya, kan 2 rumah kan si Buya. Hmm. Yang paling sini kata si Kalau gak di sini berarti di sini gitu. kata si Buya teh cina. Suara si Buya setahu sama. Aduh kan nggak denger kan? Tuh enggak sih, aduh juga kan. Bentar cina kata si Buya teh. Ya, Kela gitu. Pas Isa sambar ke si Buya lagi, Buy, gak jawab si Buya. sorry. Enggak, Isa sih langsung merinding ya, langsung pergi. Oh jadi ada yang sama kan kayak Tadi juga sama gimana coba? jadi gimana di tempat yang sama kan? Tuh tempat yang sama Jadi gitu. faktanya Jadi enggak satu kali gitu. di Ardi misalkan rumah Ardi sama Buya itu pingiran lah ya. Sehingga depan coba gimana di cerita yang Gini versi kan. Ardi. Waktu itu tuh saudara saya tuh manggil gitu kan. Manggil. Ardi gitu kan. Tapi kan sayanya Main. Lagi Main. di WC Di- apa gimana? main. Si Buya. main di tempat Buya. Oh main di tempat. Jadi lagi main sama si Buya. Terus? Ai saudara adinya manggilnya di mana? Di rumah, masih Oh di rumah. rumah di dalam. Ya. Heeh. Nah, terus weh ada yang ngejawab apa? Apa? Naon gitu ya? Nah, terus weh saudara Ardi teh Hmm. nanya, tadi siapa yang ngejawab? Tapi Aduh sendiri gak jawab. enggak. Nyangkanya yang jawab tuh Ardi Aduh. Tuh Ada. kan bisa jadi tadi juga bisa jadi bukan si Buya. di tempat yang sama. Tempat yang sama. Asli ini bukan no setting nih. Berarti kalau bisa dikatain tuh orang yang sama makhluk yang sama. Katanya makhluk yang di situ teh pada jauh-jauhin ini. Banyak. Sampai Masih. sudah masuk Sekitar 3 Oh, tahun gimana? atau 4 tahun gitu. waktu nginep pada Waktu nginep di rumah Ardi Iya. kan. Waktu itu teh nginep teh banyakan Farel, Ardi sama teman-teman yang lain. kira-kira ada 5 orang nggak lebih? Lebih lah. Terus? Kan waktu itu teh Ardi itu mau ke toilet tapi takut ke toilet Malam hari kan? malam-malam. Malam wajar lah takut juga. Kan waktu itu teh masih kecil jadi abring-abringan ke toilet teh Rame-rame. rame-rame. Nah pas si Ardi udah beres tiba-tiba gayungnya jatuh. Jadi jatuhnya gimana maksudnya? Jadi jatuhnya tuh pokoknya dengan sendirinya kada Oh. aya yang lemparin gitu. langsung si Febrinya juga teriak-teriak sampai dimarahin. Oh jadi berisik kan? Berisik. Kan tahu kan si Febri penakut. Tapi kalau misalkan orang nanya paling itu tikus atau emang mungkin disimpannya di pinggir gimana? Baru pan si Adi pan keluar dari WC langsung kejadian. Gak mungkin kan ya? Nah kalau itu mau tanyain sama Ardi. Ya gimana di? Itu tuh langsung lompat lari aja. Cerita sampai Jadi itu pas keluar WC gubrek. oh akhirnya mau ceritain aja lah cerita yang di pondok-pondok itu pasti ramai, nggak tahu fakta atau hoax itu nggak tahu, tapi setiap pondok punya cerita ini pasti. Pastilah. Jadi gini, di OSC itu kita ada 6, 3 menjajah 1, 2, 3, di depannya lagi 1, 2, 3, jadi 6 Oh saling berhadapan. Nah setiap masuk misalkan kamar mandi itu si baknya itu nyambung 3. Oh Jadi 3 Jadi- KWC itu satu bak, jadi bisa misalnya di gitu kayak kan? kereta api, Bisa di gitu. ada bolongnya. Hah? Nah, Oh ini iya. istilah. Misalnya dari cerita pengacara sebelum itu, belum lama mondok, cerita dia malam-malam katanya orang santri KWC lah pergi, ada hajat, nggak tahu BAB gitu BAK, dia posisi mau berangkat ngaji atau pulang ngaji kalau nggak salah, simpan kitab di sebelum masuk WC ada batak tuh, simpan kitab di situ. Buat Jadi khusus. nggak bisa nggak sopan kan kalau dibawa masuk ke toilet. Nah santri itu tuh kebelet langsung, pokoknya nggak pikir, masuk. Pas masuk ke WC, tutup pintu, dia keluarin hajatnya, lupa
kerjaan buru-buru kan, sedangkan gayung tuh punya masing-masing, jadi otomatis dia nggak bawa gayung. Di sebelahnya ada orang masuk, Mana? teman kali atau si adik kelas, kakak kelas, tuk masuk, suara pintu kunci, masuk mana? Ada orang, kak, woi, pinjam gayung lah, pinjam gayung, kan nggak pakai bawa gayung, pinjam gayung lah, coba, ini tak posisi tangan udah gini, minta ke bolong itu tuh di bak, boro-boro gayung, kepala juga gak punya. Oh, bilang gitu? Hah? Asli? Suka takut ke WC nih. Yes. Gila sih. Jangan-jangan gayung, kepala juga gak punya. Bilang gitu? Ih, serem asli. Gila ih. Kira-kira itu hantu apa ya? Hantu tanpa kepala. Mungkin senyum dulunya. Mana lagi? Ini dulu nih. Gila. Nah, Banget. guys, see you in the next video. Subscribe. Saya cara baca Saya Faisal. Saya Ardi. Saya Farel. di video. Astaga, Bye bye.